Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil hani wa wahhab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أصلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, dan alhamdulillah kita bisa kembali dalam kajian malam Kamis, dan bersama di sini kita membaca tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan telah sampai kita ke pertengahan surat Al-Lail. Nah, pada pertemuan lalu sedikit kita bahas tentang makna at-taysir dalam firman Allah taala, fasanuyassiruhu, ya kan, dalam dua perihal. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang memberi hak Allah dan bertakwa kepada Allah dan mempercayai la ilaha illallah, maka kami akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan juga sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu. Orang yang bakhil, tidak memberikan hak Allah, merasa sombong, merasa dirinya tidak membutuhkan yang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan juga mendustakan la ilaha illallah, maka kata Allah Ta'ala, kami akan mudahkan pula jalannya menuju neraka. Yang kita bahas panjang lebar pada pertemuan lalu tentang perihal rahasia qada dan qadar. Kita mempercayai bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang luput dari ciptaan Allah Ta'ala. Semua selain Allah adalah ciptaannya, gitu. Amal kita pun ciptaannya, baik pun amal kita yang baik atau amal kita yang buruk. Sebagian orang tujuannya sih bagus, mau mensucikan Allah dari perihal yang tidak layak untuk dinisbatkan kepadanya, sehingga mereka mempercayai bahwasanya kebaikan Allah yang ciptakan, namun keburukan manusia yang menciptakan. Niatnya sih bagus, tapi ini dia, kalau seandainya kalau kita bilang keburukan yang menciptakannya adalah selain Allah, Allah hanya menciptakan hal-hal yang baik sahaja, berarti ada sang pencipta selain Allah. Ini lebih bahaya lagi, menyekutukan Allah. Berarti ada sang pencipta selain Allah Ta'ala. Itu problemnya. Dulu ada orang yang beri'tiqad, berakidah seperti itu tersebar di beberapa masa di zaman lalu, terutama di masa Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan itulah menjadi musababnya beliau mengarang Ratib Haddad, gitu. Jadi ada seorang murid beliau yang bernama Sa'id bin Amir, orang Shibam. Nah, dia itu mengeluh kepada Imam Haddad. Akidah ini tersebar di daerahnya, akidah yang mempercayai bahwasanya Allah hanya menciptakan yang baik, adapun yang buruk manusia yang menciptakannya. Itu akidah seperti itu tersebar di daerah Shibam. Akhirnya beliau mengeluh ke Imam Haddad. Maka Imam Haddad duduk dan menulis, mengimlakan, lebih asahnya, mendiktekan beberapa zikir. Dan Imam Haddad menyuruh muridnya itu, Sa'id bin Amir, untuk membaca zikir itu di daerahnya dengan harapan semoga daerah itu hilang daripada akidah-akidah yang tidak benar. Maka dibacakanlah Ratib Haddad. Lama-kelamaan betul terkikis sampai akhirnya akidah itu hilang. Nah, akhirnya wirid yang tadi didawamin di daerah itu, daerah Shibam, dan juga sama Imam Haddad dibaca pula di masjidnya Al-Hawi, dan itulah yang menjadi Ratib Al-Haddad. Nah, makanya kita baca dalam Ratib Al-Haddad ada suatu zikir, Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr
bimasyiatillah. Itu titik poin terkarangnya Ratib Haddad. Bismillah walhamdulillah, dengan nama Allah, dan segala puji bagi Allah. Wal khair wasyarr, keduanya, kebaikan dan keburukan, semua itu dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi dengan kehendak selain Allah. Ada yang membahas lebih halus lagi, ya itu artinya keburukan itu ciptaan Allah juga, tapi bukan dengan kehendaknya. Sama juga, muskilah juga kalau seandainya ada terjadi di alam semesta perihal yang bukan dari kehendak Allah, berarti seakan-akan Allah Ta'ala dipaksa. Ada sesuatu yang bisa di luar daripada kehendak Allah, berarti kehendak Allah tidak sempurna. Itu problem juga. Makanya akidah yang benar adalah semua alam semesta, ya, semua yang selain Allah itu tercipta, dan semua selain Allah itu adalah dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari ciptaannya dan tidak ada yang keluar dari kehendaknya, baik pun itu baik atau buruk. Hanya saja dari segi adab dan akhlak, dari segi adab kita nisbatkan kebaikan kepada Allah dan kita nisbatkan keburukan kepada diri kita. Itu dari segi adab gitu. Tapi dari segi hakikat ya semuanya Allah Ta'ala yang berkehendak. Tapi lain perbedaan antara kehendak dan paksaan. Nah, yang kita jelaskan pada pertemuan lalu. Betul, Allah telah berkehendak, Allah telah menentukan, namun bukan berarti Allah memaksa. Nah, manusia diberi oleh Allah Ta'ala ikhtiar. Dengan ikhtiar itu mereka dihisab. Wah, kata yang kita jelaskan pada pertemuan lalu ya, masalah itu perumpamaannya bagaimana. Nah, Imam Abdullah bin Al-Haddad mengarang Ratib Haddad pada umur 27 tahun. Nah, itu tuh Imam Haddad. Dan ketika muridnya itu Sa'id bin Amir minta Imam Haddad untuk mendiktekan beberapa zikir-zikir khusus untuk dibaca, itu tepat pada malam ke-27 Ramadan. Nah, gitu. Nah, malam ke-27 Ramadan, dan di umur beliau yang ke-27 pula beliau menulis Ratib Haddad yang Masya Allah yang tersebar di mana-mana. Ketika beliau berumur 36, Ratib Haddad itu bukan cuma dibaca di Hadramut, bahkan sudah dibaca di Masjidil Haram di Mekah sana dan di Masjid Nabawi. Beliau masih hidup. 9 tahun setelah dikarangnya Ratib Haddad itu, di Masjidil Haram dibaca. Nah, pas ketika beliau haji, ketika beliau umur 36 tahun, dibaca ratibnya itu. Kalau di Masjidil Haram di Babur Rahmah, di Masjid Nabawi di Babus Safa. Itu ikhwan. Ini luar biasa Imam Haddad. Nafa'anallahu ta'ala bihi fid darain. Amin wa hakadha. Nah, itulah tadi ikhwan. Jadi at-taysir semua itu dari Allah Ta'ala wa hakadha. Tapi yang harus dibedakan, beda ya antara kehendak dan ketentuan, beda dengan paksaan. Allah menentukan, Allah berkehendak, tapi Allah tidak memaksa. Wah, kata ala kulli hal. Kita akan lanjutkan di sini, meneruskan daripada tafsir setelah Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya kebaikan dan juga kebalikan daripada kebaikan itu semuanya adalah taysir dari Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mudahkan ia untuk menempuh neraka, na'udzubillah min dzalik, karena sebab musababnya dia tidak menunaikan hak Allah, merasa dirinya tidak butuh yang lain, tidak butuh pahala, sombong gitu, dan dia mendustakan la ilaha illallah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju neraka. Ketika dia masuk neraka, apakah manfaat harta yang ia miliki di dunia itu, bisa nggak harta di dunia menjadi tembusan? Kalau orang kena kasus ditembus, orang kena kasus, hakimnya entah disogok, entah ditembus, bebas dari kasus. Tapi mahkamah akhirat nggak ada namanya tembus-tembusan, nggak ada namanya sogok-sogokan. Mahkamah akhirat. Kalau seandainya engkau bisa lolos di keadilan dunia, mahkamah dunia, kau tak akan bisa lolos di mahkamah akhirat nanti. Gitu. Nah, ini Allah jelaskan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma, dan tidaklah, yughni anhu maluhu, hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Gitu. Dia menembus dengan semua hartanya, disogok malaikat. Nah, malaikat mau apa sama hartanya? Idza taradda, bila mana dia tenggelam, bila mana dia nyemplung, bila mana dia jatuh ke api neraka, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Walaupun dia mau menembus itu dengan semua yang ia miliki, tidak bisa. Dia mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, nggak bisa menjadi tembusan, nggak bisa. Bahkan la ilaha illallah. Wa ma yughni anhu maluhu, dan tidaklah bisa bermanfaat baginya, bisa diartikan begitu, dan tidak bisa menolongnya, bisa juga maluhu, hartanya nggak bisa menolongnya dan nggak bisa bermanfaat baginya idza taradda, bila mana dia telah jatuh ke jurang api
api neraka. Gitu ya ikhwan. La ilaha illallah. Makanya benar-benar yang satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu di akhirat nanti ya adalah pengampunan dari Allah Ta'ala. Betul. Mengatakan Habib Umar dalam khutbah Badr yang dibaca biasanya malam 17 Ramadan itu. Qal at-tajarra an tuqabil rabbaka bi dhanbin ghairi maghfurin wahid, kata beliau. Apakah engkau berani berhadapan dengan Allah dalam keadaan engkau masih membawa dosa walaupun satu yang belum diampuni? Satu dosa yang belum diampuni itu sumber kecelakaan, sumber kebinasaan di akhirat nanti. Bahaya ikhwan. Satu dosa yang belum diampuni, gak akan manfaat semua hartamu di dunia, gak akan manfaat jabatanmu yang tinggi, gak akan manfaat keluargamu. Selagi ada satu dosa yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala, udah habis deh gitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang sangat diharapkan adalah pengampunan Allah Ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina lal huda. Inna sesungguhnya, alaina atas kami, tugas kami, kata Allah Ta'ala, bagi kami, lal huda, pemberian hidayat. Huda, hidayah. Ini dalam konteks grammarnya ada dua takkid. Inna sesungguhnya, ada lam, lal huda. Ya, kayak wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu berarti sangat-sangat taukid ikhwan. Sesungguhnya gitu. Tambahin lagi, pasti. Tidak ada ragu lagi begitu. Dalam bahasa Arab. Inna alaina lal huda. Tugas kami, kata Allah Ta'ala, memberikan hidayah. Dan kamilah yang hanya bisa memberikan hidayah. Enggak ada selain kami yang bisa memberikan hidayah, kata Allah Ta'ala. Kita kalau jungkel balik ya, berusaha menyalurkan hidayah ke orang yang kita cintai, kerabat kita. Ya, kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak akan bisa, gitu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, innaka, wahai Nabi, wahai Rasulullah, engkau tak akan bisa memberikan hidayat kepada orang yang engkau cintai. Enggak, hanyalah Allah yang memberikan hidayat. Begitu ya kawan. Hakikat pemberian hidayah dari Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada hambanya itu dengan perantara. Nah, perantara terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau pemberi hidayat ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Loh, gimana ini kok kedua ayat bertentangan? Di ayat yang pertama Allah menafikan, kau tak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Di ayat yang kedua Allah Ta'ala mengikhbatkan, mengiyakan, engkaulah yang memberi hidayat ke jalan yang lurus. Jadi gimana? Itu dia, sama ikhwan. Kita pandang dari hakikat dan dari sabab musabab. Hakikat pemberian hidayah hanya dari Allah. Selain Allah nggak akan bisa memberikan hidayah. Ini inna alaina lal huda. Tapi kalau hidayah itu Allah Ta'ala curahkan kepada hambanya, pasti dengan sabab musabab. Nah, di antara sabab musabab yang terbesar adalah Nabi Muhammad SAW, sumber hidayah. Nah, makanya di antara nama Rasulullah adalah Al-Hadi. Di antara Asma'ul Husna, Al-Hadi. Di antara nama Nabi Muhammad juga Al-Hadi. Gitu. Hadza ala sabilil haqiqah wa hadza ala sabilit tasabbub. Gitu ya ikhwani. Inna alaina lal huda. Jadi tugas kita hanya berusaha untuk menyalurkan memudahkan hidayah untuk sampai kepada orang, gitu. Jadi ringkasnya tugas seorang dai ini dikatakan oleh Al Habib Ali Al-Jufri. Ringkasan tugas seorang dai adalah merayu Allah untuk cinta kepada hambanya dan merayu hamba-hamba Allah untuk cinta kepadanya. Gitu. Tugas seorang dai hanya mentok-mentoknya merayu, gitu. Biar dia cinta sama Allah. Gitu. Dan juga nggak cukup engkau cuma merayu manusia untuk mencintai Tuhannya, nggak cukup. Engkau juga di malam hari harus merayu Tuhan mereka, harus merayu Allah untuk mencintai mereka. Ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah berikan hidayah ya Allah. Begitu. Ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Di siang hari berusaha dengan fisik, berdakwah ke sono ke sini. Di malam hari juga berusaha. Di siang hari dia berusaha dengan merayu para hamba Allah untuk mencintai Allah. Di malam hari kebalik, dia bermunajat, merayu Allah untuk mencintai hamba-hambanya itu. Nah begitu ikhwani. Kalau dai dia hanya sibuk di siang hari, ceramah ke sono sini, ngajar sono sini, tapi di malam hari dia nggak pernah merayu Allah untuk memberikan hidayah kepada sasaran dakwahnya itu enggak, belum seorang dai yang sempurna. Justru
seorang dai yang sempurna dengan keanekaragaman perantara atau cara yang dia ambil untuk menyampaikan hidayah itu, tapi yang paling dia andalkan adalah doa di malam hari untuk sasaran dakwahnya. Itu dai yang benar. Sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Jadi itu dia. Pernah nggak kita kita pengen fulan bin fulan biar dapat hidayat, ya kita nasihatin. Tapi pernah nggak ente malam-malam bangun bener, nggak ada niat nggak punya hajat, nggak tengah malam bangun sholat qiyamul lail, sholat hajat, doa kepada Allah semoga Allah berikan dia hidayat? Pernah nggak kita? Ada orang banyak sholat hajat untuk dapat harta, ada orang banyak sholat hajat untuk dapat jodoh, ya kan? Ada orang banyak sholat hajat untuk proyeknya goal. Tapi pernah nggak kita sholat hajat untuk semoga Allah berikan fulan hidayat? Khusus 2 rakaat engkau persembahkan kepada Allah demi Allah kasih dia hidayat. Nah itu tuh baru seorang dai kayak gitu. Soal Nabi Muhammad. Nah itulah ya kawan. Jadi yang mereka andalkan bukanlah cara berdakwah secara zahir di siang hari. Maksudnya di siang ya juga malam-malam, artinya berdakwah dengan ceramahnya, dengan interaksinya dengan manusia. Yang dia andalkan adalah berdakwah di malam hari, merayu Allah untuk mencintai hamba-hambanya, karena ini titik utamanya. Hidayah hanya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa inna alaina lal huda. Hidayah hanya atas kami, kata Allah Ta'ala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya lana milik kami, kata Allah Ta'ala, lal akhirah, akhirat itu milik kami, wal ula, dan juga yang pertama, maksudnya sebelum akhirat, maksudnya dunia gitu. Akhirat itu milik kami. Inna, sesungguhnya, ada lam lagi, pasti, sesungguhnya akhirat itu milik kami, dan juga dunia juga milik kami, kata Allah Ta'ala. Ini teguran besar ya kawan, teguran yang sangatlah luar biasa, tapi sangat halus. Engkau mau mendapatkan keselamatan akhirat, ya sudah, minta sama yang punya perihal akhirat, Allah Ta'ala, raja dari segala raja, di hari yang semua raja-raja dunia hilang kerajaannya, yang ada hanyalah kerajaan yang hakiki, Allah Ta'ala, raja dari segala raja. Allah yang punya akhirat, maliki yaumiddin, raja di hari kiamat gitu. Kalau engkau mau keselamatan di hari kiamat, ya minta sama Allah, karena Allah lah yang raja di hari itu satu-satunya. Bukan cuma di akhirat, Allah juga yang memiliki dunia. Nah makanya minta akhirat sama Allah, minta dunia juga sama Allah. Ini kan tegurannya, wa inna lana lal akhirata wal ula, milik kami akhirat itu dan juga dunia milik kami. Makanya kalau engkau mau dunia, jangan minta kepada selain kami, kata Allah Ta'ala, mintalah kepadaku, karena dunia pun juga milikku. La ilaha illallah. Begitu ya kawan. Kan dulu ada beberapa imam, di antaranya Imam Haddad berkata, hendaklah engkau mengeluarkan cinta dunia dari hatimu. Bagus, itu nomor 1. Kalau nggak bisa, susah banget ngeluarin cinta dunia dari hati kita, yaudah nggak apa-apa, minta dunia. Tapi kalau mau minta dunia, minta dari pemiliknya, minta dari Allah. Jangan minta dunia dari yang tidak memilikinya. Enggak, salah sasaran itu. Ente minta dunia dari orang yang hanya dipinjamkan kepadanya dunia itu di waktu yang sangatlah singkat, sementara. Kok ente minta darinya, itu bukan punya dia sebenarnya, dia cuma dipinjemin. Kalau ente mau minta sama yang punya, ya siapa? Ya Allah Ta'ala, gitu katanya. Jadi jangan salah sasaran ya kawan. Jadi ada orang, contohnya aneh punya mobil, aneh pinjemin teman aneh mobil itu kepada si A. Ada si B ngelihat mobil itu, dia minta sama si A. Si A kagak bisa ngasih mobil itu karena mobil itu bukan punya dia cuma dipinjemin. Kalau ente mau minta mobil, minta sama ini. Nah, kalau dia datang ke aneh bisa kasih dia mobil karena itu mobil punya aneh. Terserah aneh mau kasih siapa. Tapi kalau dia minta kepada si A nggak bisa, nggak ada kuasa dia untuk memberikan mobil itu karena mobil bukan punya dia, cuma dipinjemin. Yang suatu hari bakal aneh tarik lagi. Ya begitu pula dunia, ikhwan. Ya ajib. Jadi aneh kalau seandainya orang meminta dunia dari selain Allah. Yang lebih aneh lagi, ini beliau katakan, Imam Haddad berkata dalam Al-Hikamnya, ajib kalau ada seorang mukmin demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan keridhaannya makhluk, dia rela mengorbankan keridhaannya Allah. Ajib, gak masuk akal. Ente mukmin, ngaku beriman, iya, masa engkau memprioritaskan keridhaan makhluk daripada keridhaan Allah, engkau gugurkan keridhaan Allah demi engkau dapatkan keridhaan makhluk. Padahal ridho atau enggak ridhonya makhluk itu di tangan Allah.
Begitu. Jadi banyak ada orang-orang yang demi orang-orang demen sama dia tempuh segala cara, walaupun cara itu cara maksiat. Nah, maka berkata Imam Haddad, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bi sakhati rabbil alamin, katanya. Bagaimana mungkin ada seorang mukmin yang dia mencari keridhaan makhluk dengan kemurkaan Allah, gitu. Ajib. Ada orang bilang kayak gini, ini aneh ya, kita mencari keridhaannya makhluk, padahal hati makhluk itu ada di tangan Allah. Kalau seandainya engkau mendapatkan Allah, Allah akan jadikan orang-orang itu ridha kepadamu, karena Allah lah yang menggerakkan hati mereka. Begitu ya kawan. Kita mencari rizki kepada makhluk, padahal itu makhluk nggak punya rizki, dia hanya dipinjemin, dia hanya diberi rizki. Nah, semestinya engkau minta kepada yang memberi, bukan kepada yang diberi. Ya, mintalah kepada Allah. Gitu ya kawan. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza. Oh. Kata Allah Ta'ala, fa anzartukum, maka aku peringati kalian, aku wanti-wantikan, naran, terhadap api yang talazza, yang membara, talazza, tatawagat. La ilaha illallah. Hati-hati, di hari kiamat ada api yang membara, api neraka. La yaslaha illal ashqa, yang mana tidaklah masuk ke dalam api neraka itu illa melainkan orang-orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Mereka adalah orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, dan memalingkan dirinya dari iman. Kadzdzaba yang mendustakan, tawalla yang memalingkan. Begitu ya, kawan. Nah, api neraka dahsyat. Dalam beberapa riwayat paling ademnya, ya, kan neraka itu banyak derajatnya, darakat kalau neraka. Paling ademnya api neraka, ya, itu lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Gitu. Jadi sepanas-panasnya api dunia, lava nggak tahu yang di mana itu contohnya. Paling panas api dunia, coba engkau kalikan 70 kali lipat. Nah, itulah api neraka yang paling adem. La ilaha illallah. Ini kan. Gitu ya. Dibilang ada, ya semoga Allah Ta'ala hindarkan kita dari atap api neraka. Ada orang yang masuk neraka, dia diazab dengan azab yang paling ringan. Apa ya? Dipakaikan sendal dari api neraka, gitu. Oh, langsung hangus enggak? Tapi Allah Ta'ala kasih di badannya itu kekuatan, jadi dia enggak hangus. Dipakein sendal dari api neraka, itu yang matang, yang ngegodok otaknya itu. Apa kalau bahasa kita? Gitu. Mendidih. Ya. Dipakein apa? Sendal dari api neraka, yang mendidih, otaknya mendidih. Itu azab neraka yang paling ringan gitu. Oh, serem banget ya kawan. La ilaha illallah. Hada ajib. Sebagian kaum solehin, tapi jangan ditiru ini. Mereka menceritakan ketika mereka di masa remaja, ya kan? Soalnya masa-masa remaja itu masa yang sangatlah sulit ya. Seorang kalau seandainya dia bisa melewati masa remajanya dengan selamat, maka selamatlah dia untuk selamanya, insya Allah. Tapi sangat jarang orang yang selamat di masa remaja. Tidak salah kalau terjerumus, tapi kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, di antara cara yang ampuh ketika engkau berhadapan dengan syahwatmu, contohnya, atau keinginan untuk maksiat, contohnya, kau akan, itu kan benar-benar luar biasa berat cobaannya, ikhwan. Nggak mudah ikhwan kita memalingkan diri dari maksiat, itu godaan yang luar biasa. Tapi kalian tuh punya korek, nyalain apinya tuh, gitu. Ada orang yang ini taruh jarinya di atasnya tuh, panasnya luar biasa. Jangan gitu deh, jangan pakai bakar-bakaran gitu, jangan. Tadi bilang disuruh ngebakar, kagak. Nyalain tuh korek itu, pegang deh besinya yang panas itu kan, panas. Nah, makanya sebagian kaum solehin ketika mereka bergejolak syahwat mereka, bergejolak hawa nafsu mereka, mereka letakkan tangan mereka di atas wadah di atas api, panas luar biasa, dan dia berkata, wahai hawa nafsuku, kau rasakan panas ini, ketahuilah api neraka lebih panas dari ini. Syahwat yang ada di hadapanmu itu akan mengakibatkanmu masuk ke neraka yang lebih panas dari ini. Langsung menciut syahwatnya, ikhwan.
Bisa engkau dapatkan kelezatan yang sesaat. Bener, syahwat lezat. Tapi sekarang coba sadarkan hawa nafsu kita. Api neraka itu panas loh, panas kayak gini nih, panas. Kuat nggak ente? Ini aja nggak kuat, apalagi di sono yang katanya 70 kali lipat lebih panas. Nah itu biasanya ngilangin syahwat yang membara, ngilangin hawa nafsu yang membara. La ilaha illallah. Nah orang gini, subhanallah, kemarin lusa kita baca perkataan Habib Omar dalam kitabnya Mamlakatul Qalbi wal A'dha. Kalau kita bahas adat api neraka, perih luar biasa. Tapi sebenarnya bagi mereka yang mempunyai hati yang hidup, ya, yang lebih perih itu masa yang lebih perih dari api neraka. Apa itu? Kemurkaannya Allah. Itu lebih dahsyat perihnya dari api neraka. Ketika Allah Ta'ala bilang, kenapa ente begitu? Itu luar biasa dahsyatnya, ikhwan. Di hati mereka ini lebih sakit daripada dilempar ke api neraka. Dan begini, kita kiaskan dengan akal kita di dunia ini. Kalau kita punya orang yang kita sangat cintai, jangan sampai dia itu marah. Tahu-tahu dia marah, nanti gimana? Nanti punya hati pecah luar biasa. Marahnya itu, ya Allah, mending, sebagian orang bilang, wah mending aneh mati daripada dimarahinnya. Mending ini tangan diiris-iris daripada dimarahinnya. Itu kayak gitu ada. Begitulah kaum sholihin. Mereka memandang murkanya Allah itu lebih pedih daripada azabnya. Dan sebenarnya murkanya Allah itulah azab yang sebenarnya. Neraka itu tidak menjadi tempat yang serem kecuali karena ada murkanya Allah di situ, baru serem neraka itu, ikhwan. Jadi yang ditakuti adalah murkanya Allah. Ketika engkau ingat perihal ini, syahwat yang di hadapanmu yang hanya sesaat engkau nikmati, kemudian engkau akan menyesal selamanya, tidak ada ujungnya. Dan engkau mengharap untuk dikembalikan ke waktu yang sebelum engkau melakukan maksiat itu, tapi tak bisa, ikhwan. Nah, makanya sebelum melakukan maksiat, pertimbangkan itu. Pertimbangkan engkau akan berada di hadapan Allah dan Allah akan menanyakan, kenapa ente buat? Gimana itu? Bayangin. Luar biasa dahsyatnya. Nah, kalau orang ketika dia berhadapan dengan maksiat, dia langsung mengingat saat-saat dia akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, kemudian dia nggak mau maksiat, dia nggak mau lagi untuk maju. Ini orang yang luar biasa. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah Ta'ala. Orang yang takut ketika dia berhadapan dengan Allah Ta'ala, takut akan momen yang akan datang, itu orang kayak gitu, maka dia akan mendapatkan 2 surga, kata Allah Ta'ala. Maksudnya ketika dia berhadapan dengan syahwat, dengan maksiat, dengan mudah dia bisa lakukan itu, dengan mudah dia bisa nikmati syahwat itu, namun dia tidak mau. Kenapa? Karena dia takut nanti di akhirat akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, akan dimarahin, akan ditegur, kenapa? Akhirnya sudah, dia nggak buat, dia mundur. Nah orang kayak gitu mendapatkan 2 surga. Ini ada cerita di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada ajib. Ada anak muda, dia itu orang baik, orang soleh, ganteng, masya Allah. Ada seorang perempuan, seorang wanita yang mau mendekati si anak muda itu, dan setiap kali anak muda itu mau berjalan digodain terus, gitu. Si wanita juga cantik, gitu. Suatu hari si anak muda ini sedikit tergoda dengannya, gitu. Sedikit tergoda dengan si wanita itu. Akhirnya si anak muda mau berjalan di belakang wanita itu. Ketika dia berjalan dan mulai datang ke tempat yang sedikit orang di situ, dia mau melangkah ke depan, dia ingat, ya Allah, aku akan ditanyai Allah atas apa yang aku lakukan ini, langkah-langkah yang aku ambil ini sekarang aku akan ditanyain Allah. Dia berhenti. Si perempuan yang di hadapannya itu nungguin, ayo sini. Dia berhenti tetap, nangis, gitu, nangis. Sampai apa yang terjadi? Nangis sampai dia pingsan. Si pemuda itu. Si perempuannya bingung, gimana ceritanya nih? Ngeri ntar dituduh kenapa dia. Kabur si perempuan itu, pingsan, enggak sadar. Abahnya nyariin berjam-jam, soalnya ini biasanya itu anaknya anak semata wayang ceritanya, dan disayang oleh orang tuanya, gitu. Abahnya nyari, mana nih bocah. Akhirnya
abahnya yang nyari, nemu tuh anak di mana, di jalan tergeletak pingsan. Ya Allah, fulan dibawain. Itu di masa-masa Sayyidina Umar ya kawan, di masa-masa Sayyidina Umar. Akhirnya ketika dia dibawa ke rumahnya, dalam riwayat juga Sayyidina Umar menjenguk, soalnya anak muda itu juga kenal dengan Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Umar senang dengan anak muda itu. Ada apa fulan, pingsan di rumah katanya. Masuk, kenapa ya, ada apa? Barulah ketika itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mula-mula dibacakan ayat-ayat tentang nikmatnya surga. Belum sadar dia, sedikit sadar, bangun. Habis itu dibacakan ayat-ayat tentang azab neraka. Bangun. Habis bangun pingsan lagi dan mati langsung. Mati. Ya Allah, sedih. Hati Sayyidina Umar juga sedih dengan kematian anak muda itu. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Sudah dikuburin. Ketika dikuburin anak muda itu, Sayyidina Umar mendengar seruan, seakan-akan ada suara yang berbunyi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka orang yang takut dengan berdirinya dia di hadapan Allah nanti dihisab, orang yang takut momen itu, maka baginya Allah akan berikan 2 surga. Itu yang didengar Sayyidina Umar. Kayak gitu tuh. Yang takut yang membara di hati itu bisa membuat orang pingsan. Ya, ada orang saking takutnya pingsan. Ada orang yang saking takutnya mati. Gitu. Tapi ya, kebanyakan kayak gitu takutnya sama perihal dunia. Takut sama hantu. Takut sama ini, sama itu. Deg-degan deh. Wah, macam-macam. Tapi ini anak muda nih, dia takut nanti dihisab oleh Allah atas langkah-langkahnya itu. Pingsanlah dia, akhirnya meninggal. Itulah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Makanya ikhwan, sering-sering kita ingat ayat ini. Fa'anzartukum naran taladha. Aku peringati kalian, kata Allah Ta'ala, terhadap api yang membara neraka. La yaslaha illal ashqa. Tidaklah masuk ke dalamnya melainkan mereka orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, api neraka itu Allah Ta'ala akan jauhin dari mereka orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, zakat, membayar zakat, bersedekah. Allah Ta'ala akan jauhi api neraka itu. Nah, di sini setelah ayat ini Allah Ta'ala akan ceritakan tentang kejadian yang terjadi, dan ini menjadi musababnya nuzul surat ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau membebaskan Sayyidina Bilal. Nah, itu ini yang menjadi akhir pembahasan di surat ini. Dan juga ada riwayat bahwasanya ini turun, kan ada khilaf memang ini kan Makkiyah atau Madaniyah gitu. Yang bilang ini Madaniyah, enggak, ini sebabnya bukan Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Bilal, tapi ada seorang sahabat yang bernama Abi Dahdah di dalam riwayat Sahih Muslim. Nah, kita akan ceritakan tentang siapa itu Abi Dahdah dan apa yang terjadi dengannya, dan juga bagaimana ceritanya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Bilal sehingga turunlah ayat yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala berkahi waktu kita dan berkahi setiap saat yang kita lalui, berkahi umur kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang takut dengan hisab di hadapannya, dan semoga Allah Ta'ala masukkan kita surga tanpa hisab. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا ربي بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال وجنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وارفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمد وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أصل القوم الكرام السعداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به
سعداء وأدم صلاتك وسلام عليهما هب الصبا بالفتح أوحاد حدا والآل أهل الطهر وصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد طش السهب والحمد لله في البدء والدناء قبول.